Ketenangan hidup Muhammad Alvin Faiz bersama istrinya Heni Rahman yang baru saja dikaruniai anak seolah terus diusik. Jika sebelumnya ia heboh berselisih dengan mantan istrinya Larissa Chow setelah diduga balas dendam dengan membongkar aib Larissa, kali ini putra sulung Kiai karismatik almarhum Kiai Haji Arifin Ilham ini dituding menjual tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi yang terletak di desa Cipambuan, Jawa Barat. Kabar sumir ini dibocorkan sebuah akun @opposite6890.bytes. Akun yang juga pernah menuding Alvin berbuat asusila dengan wanita lain saat masih berstatus suami Larissa. Kali ini, akun tersebut mengunggah bukti berupa sebuah surat tanah yang diyakini sebagai surat tanah wakaf. Akun anonim ini juga membagikan foto map berwarna biru bertuliskan tanah seluas 4.000 meter persegi di desa Cipambuan dan tertulis tahun 2022 di bawah nama wakaf yang diblur. Tanggung-tanggung, akun tersebut juga menyerang reputasi Alvin dengan cara menyinggung soal hasil penjualan tanah wakaf yang dituding dinikmati untuk kepentingan pribadi. Tanah wakaf bukan tanah hibah. Tanah wakaf digunakan untuk mesejahterakan umat, bukan untuk mesejahterakan pribadi. CC Alvin dan keluarga, tulis akun tersebut. Ini batasnya ya, mulai dinding yang di ujung itu kadang kuda di ujung, batas ini keliling sampai ke depan, itu yang 4.000 meter yang jadi hibah dan legal yang dipertanyakan oleh beberapa orang di luaran ya, jadi clear ini adalah hibah, dokumennya pun juga jelas. Jadi kalau ada yang masih ragu datang ke kami, kita jelaskan. Ini hibah yang dari pihak mana? Ini hibah dari Boleh Bang, PT CGP ya. Mungkin nanti bisa kita. Iya. Jadi jelas ya. Kalau yang wakaf yang sebelah ya, masjid 16.000 meter sampai ke ujung sana. Iya. Jadi emang jelas terpisah ya? Terpisah. Ada dua dokumen, wakaf dan hibah. Di sini hibah 4.000 meter. Kalau hibah seperti Hibah dari sini sampai depan rumah Umi yang sebelah sana ya? Rumah Umi yang halaman yang apa sih namanya, portal ya, sampai portal bukan? portal kan di luar pagar. Oh, di luar pagar. Ya, Ini benar, pas Bang. ini. saya sampaikan di sini demi Allah, saya nggak melakukan hal tersebut, menjual tanah wakaf atau apapun yang dituduhkan, demi Allah nggak ada. Itu perbuatan, ya kita tahu itu perbuatan yang sangat haram gitu, ya, dan itu dosa yang sangat besar. Nggak ada. Tidak tahu, itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi ya, kata Umi, karena mereka ketidakyakinan tadi, belum tabayun, belum bertanya ya, kemudian belum mengerti, belum memahami, belum membaca, belum melihat ya, belum bertanya langsung kepada Umi dan belum datang ke BWI Badan Wakaf Indonesia ya, dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar hanya untuk membuat ramai suasana. Karena Alvin juga public figure, Umi Yuni public figure, Alvin anak dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, adiknya juga Amar Azikro, jadi biasalah. Tanah wakaf yang 4.000 meter, tanah hibah yang 4.000 meter yang diposting tanah wakaf. Jadi pada saat pengurusan tanah wakaf dan hibah ini, Umi Yuni selaku istri almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tidak ada di lokasi, tidak ada di Azikra, karena beliau sedang mengantarkan jenazah ibundanya ke Aceh. Pada saat itu saya yang pergi kepada Pak Jimmy selaku PT CGP yang mewakaf dan menghibahkan tanah. Karena tanah hibah dan wakaf ini kita tidak tahu dari tahun 2006 sampai 2020 belum ada. Setelahnya meninggalnya Ustaz Arifin Ilham 4 tahun, surat masjid tidak ada sama sekali. Akhirnya kami berinisiatif coba mengurus biar ada legalitas masjid. Pas kami mengurusnya, akhirnya
diberikan pertama wakaf dan hibah. Kenapa ada beredar surat wakaf juga yang 4.000? Itu baru mau dibikin, rencana mau bikin hibah wakaf semua, tetapi pihak CGP yang punya tanah adalah wakil tidak memberikan wakaf semua, tetapi 4.000 karena rumah ini dibangun oleh Ustadz Arifin, sisa daripada pembangunan masjid ini dikembalikan uang yang sisa kepada perwakilan Libya. Akhirnya Ustadz Arifin mendapatkan, ya udah, Ustadz Arifin di mana rumahnya? Di Depok. Jangan di Depok. Sisa uang kejujuran ini dibangun rumah di sini. Akhirnya Bu Maria dan Pak Jimmy memberikan wakaf tanah ini 4.000 meter untuk hibah 4.000 meter untuk pembangunan rumah kejujuran. Pada saat itu almarhum Ustadz Arifin Ilham belum banyak istri, baru 1. Maka diberikanlah wakaf dan hibah. Wakaf adalah yang di sebelah sana masjid, semuanya wakaf. Di sini 4.000 meter hibah. Jadi statement di luar itu yang berkembang tanpa dasar itu tidak benar, ya. Sebaiknya kalau ada statement yang tidak sesuai dengan data atau dokumen yang legal dan kuat, sebaiknya tabayun, ya, bukannya membuat statement tanpa dasar di luar. Legalitasnya pun juga cukup jelas, ada pelepasan hak, peringatan hibah, dan untuk proses itu sedang diproses di BPN. Jadi secara hukum legalitasnya cukup jelas dan sah, proses wakaf untuk masjid, hibah untuk tanah 40 meter yang ditempati oleh keluarga. Sebelum akun ini membongkar kasus wakaf dan merontokkan reputasi Alvin, beberapa waktu lalu, orang yang mengaku pernah dekat dengan almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, seperti Hani Kristianto, juga pernah menggugat Alvin terkait sengketa penguasaan yayasan di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Tapi kabar gugatan itu layu sebelum sidang dihelat. Ketika Allah sendiri tidak dihiraukan, syariat Islam tidak dipedulikan, tidak dijalankan, ulama didiamkan, ulama dihinakan, asetnya milik Allah berupa masjid, pondok pesantren, uang itu juga tidak dipertanggungjawabkan, ya kita kembalikan ke Allah. Caranya ya kasih MUI atau pemerintah. Saya sedang ikhtiar, mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Sebaiknya kalau ada pihak-pihak yang mempertanyakan ataupun keberatan ataupun mungkin juga tidak tahu keabsahan soal proses wakaf dan hibah, sebaiknya tabayin ke kami, ya. Kami setiap saat bisa menjelaskan dan berdiskusi untuk memperlihatkan prosesnya, dokumennya, dan juga ada testimoni dari yang pemberinya, dari wakif dan dari memberi hibah. Ada di Al-Quran itu tabayun ada 2 cara. Ada menghadirkan 2 pihak bersamaan atau salah satunya langsung. Maka telinga kita sebelah kanan kiri ini kan dengar dulu, lihat dulu. Jangan langsung sekali mendengar kita langsung memvonis A, B, C. Begitupun langsung sekali ngelihat. Akal pikiran kita di tengah-tengah, lidah kita di tengah satu. Maka setelah mendengar, melihat, memikirkan, oh ternyata seperti inilah wakaf, seperti inilah hibah. Jelas peruntukannya berbeda, fungsinya beda, pengelolaannya pun dan kepemilikannya juga berbeda. Di tubuh Azikra pasca digantinya Alvin, riak-riak perpecahan pengurus yayasan juga sempat terjadi hingga melibatkan istri-istri almarhum seperti Umi Rania. Bahkan belum lama ini, Alvin digugat karena diisukan telah menjabat kembali ketua yayasan. Jenazah belum dimakamkan, jenazah belum dikuburkan. Ada postingan dan karangan bunga. Postingannya tulisannya turut berduka cita.
Di karangan bunga disebut Ketua Dewan Pembina Asyikro Muhammad Alvin Faiz, Ketua Dewan Pembina Asyikro Muhammad Alvin Faiz, yang di medsosnya. Loh, ini kok ulama gak didengar? Kan warisannya 29 miliar dari Bank BSI. Rumah-rumahnya mewah, pakai kolam renang, mobil mewah, semua dikuasai. Makanya saya bilang audit supaya nggak ada fitnah. Kalau audit kan sudah bukan katanya-katanya. Dari siapa? Auditor eksternal, dari luar. Kalau perlu auditornya orang Kristen. Jadi jujur, dia seolah-olah bukan jadi ketua pembina. Tapi sekarang ketua pembina sedang mau menjalankan, Ustadz Abu Syukur menjalankan, beresin Asyikro itu bukan kayak beresin toko atau rumah. Menurut saya ya pro kontra itu sesuatu yang biasa lah mas. Namanya kehidupan ya. Apalagi kalau misalkan kita dikenal banyak orang, kalau misalkan kita terlalu menanggapi, saya jadi berpikir kalau kita apa-apa ditanggapin, dikit-dikit ditanggapin, gak akan ada habisnya, justru makin seneng gitu. Sejumput masalah urusan yayasan itu seolah makin pelik di hadapan Alvin ketika urusan pribadinya dengan Larissa Chow terus dikulik warganet. Seolah apapun yang dilakukan Alvin dinilai salah, termasuk ketika ia belum lama ini menjenguk putranya yang tengah sakit membawa serta istri barunya Henny Rahman. Yusuf alhamdulillah kemarin udah agak membaik. Jadi kemarin di hari Milad saya mau jemput Yusuf. Cuman ketika saya telepon dokternya belum dibolehkan. Jadi nggak sesuai rencana awal. Kalau kata dokternya sih ada bakteri ya, cuma sama demam biasa. Jadi harus istirahat. Gitu. Alhamdulillahnya nggak begitu besar. Yang penting dia, cuman yang jadi masalah kenapa harus dirawat karena nggak ada makanan yang masuk. Kalau seorang ayah nggak perhatian dengan anak tidak wajar sih, tapi mungkin karena di sini kita berbeda kota, jadi ya tidak bisa totalitas Albinya Yusuf untuk memberikan perhatian. Ini bukan pencitraan boleh, ini pencitraannya jadi pencitraannya jadi Romeo and Juliet. I love you sayang, hadiah mobil buat anak. Yusuf cuma dibuat konten. Yusuf mau mati datang juga enggak, Yusuf umroh di tengah juga enggak. Yusuf ulang tahun hadiahnya album foto hasil endorse. Sementara anaknya mobil. Kenapa saya ngomong? Lah kenapa kamu posting? Kan jadi kita tahu. Kalau sekarang prinsip saya nggak begitu menanggapi berita yang ada. Netizen mau menilai sendiri juga nggak masalah seperti apa. Bagi saya yang menjalankan kehidupan itu kan kita semua. Gitu. Kalau ada penggiringan opini ya netizen mau menghakimi saya seperti apapun nggak masalah. Karena saya merasa nggak seperti itu. Miskomunikasi saja. Insya Allah nanti Umi ingin memanggil keduanya ya dari pihak Alvin, dari pihak Larissa, karena kan sebagai ibu ya, jadi ingin bertemu, ingin berbincang sebagai seorang ibu. Perang dingin antara Alvin dan sang mantan Larissa makin memuncak ketika Alvin dituding telah membongkar aib Larissa. Alvin disinyalir menuding Larissa telah berselingkuh hingga dugaan KDRT. Saking rumitnya persoalan pribadi, Hani Kristianto sejauh Larissa bahkan sempat menyarankan Alvin untuk menikahi kembali Larissa alias berpoligami agar kisah dua mantan yang terkesan sulit move on ini kembali mencair. Komentar kalau itu intinya kita sudah berkomunikasi dan sepakat bahwa insya Allah kedepannya jangan sampai terulang lagi, dan kita memang sudah ada beberapa perjanjian. Salah satu perjanjiannya adalah sudah apapun masalahnya kita selesaikan di belakang. Katakan kemarin benar atau gimana, Vin? Mungkin saya nggak mau komentar lagi soal itu. Yang terpenting doain yang baik, insya Allah semuanya kita kedepannya sama-sama saling memaafkan dan baik-baik. Yang saya sarankan malah sebenarnya udah Alvin rujuk lagi sama Larissa, kan boleh poligami. Nah iya, daripada ribut-ribut, istri pertamanya sekarang dibalik. Istri pertamanya Henny, istri keduanya Larissa, demi anak-anak. Kalau Larissa juga belum nikah. Kalau melupakan saya wajar. Nanti kalau nggak lupa ada yang marah. Kipas-kipasnya ini kan mungkin netizen-netizennya ya. Sebenarnya kalau misalkan kekeluargaan insya Allah sih bisa cepat clear seperti itu. Alvin sendiri selalu ogah bicara di depan media jika ditanya urusan pribadi termasuk sengketa yayasan pasca kepergian sang ayah. Ia nyaris selalu menghindar, tak mau memberi secuil pun keterangan. Mereka kan masih labil kan, masih anak-anak. Nah kita sebagai orang tua harus bisa merangkul dan membimbingnya serta mengarahkannya. Udah paham, cuman dia mungkin capek ya. Jadi Umi juga tidak mau diam lagi. Umi
akan memberikan suatu fakta kebenaran, ya, karena ini juga sudah Umi hadirkan dari Dewan Pengawas, dari penasehat, kemudian kuasa hukum untuk menjelaskan arti dari sebuah pemberitaan yang tidak benar itu dengan Umi saja. Ya, kalau Afin menjelaskan agak berbeda, ya, tapi kalau Umi menjelaskan, insya Allah udah paham semua. Umi juga nggak tahu karena itu bukan saat mereka itu bertim, ya. Jadi gini, namanya kita hidup di dunia, pasti ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, ya. Apapun yang kita bilang, kalau udah nggak suka, ya nggak baik aja. Apapun yang kita bilang itu salah, tapi kalau orang itu suka sama kita, itu sudah benar aja. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ya itu, Mbak. Mungkin seperti itu. Jika kabar sumir ini terus berseliweran, lantas bagaimana nasib Azikra di masa depan? Upaya apa yang dilakukan pengurus yayasan agar konflik ini mereda? Wakaf kalau di kita di mazhab Syafi'iyah kan bisa dimanfaatkan oleh semua orang, oleh masyarakat umum, sehingga pemberian dari wakif kepada badan wakaf itu tidak bisa digunakan oleh sepihak, karena ini untuk kepentingan umum, apalagi dijual. Maka hal ini tentu sangat dilarang oleh agama, karena sepanjang harta wakaf ini dipegang oleh tim atau oleh lembaga wakaf, maka kepentingan kemaslahatannya harus selalu diberikan kepada masyarakat. Berbeda dengan hibah. Kalau hibah nilainya sifatnya bisa ke personal per orang. Jadi kalau orang itu yang diberi hibah mau dijual, mau digunakan sendiri atau dipakai usaha, ya itu terserah, silahkan. Agama membolehkan hal itu. Tapi berbeda dengan wakaf. Wakaf untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umum, sehingga pengelolaannya harus terus panjang, tidak bisa buntu selesai. Bahkan dalam syariat, kalau sampai wakaf ini salah fungsi, umpama digunakan dengan hal-hal yang tidak sesuai awal pemberian, maka si wakif boleh mengambil kembali. Sedikit seperti itu musibah ujian, ya, yang dihadapi oleh banyak orang. Ya. Katakanlah contohnya Umi, ya, ketika kita ditimpa banyak ujian, ya, banyak fitnah, ya, banyak musibah, ya, yang terjadi dimanapun, kan kita nggak bisa memprediksi kapan hujan itu datang kepada kita. Pertama yang kita lakukan adalah satu, berbanyak sholat, ya, berbanyak sholat, ya, sabar. Kenapa? Karena sholat dan sabar adalah penolong kita, ya. Kemudian tetap berbaik sangka pada Allah, ya, tetap berbaik sangka pada Allah, selalu berpikir positif. Kenapa? Karena ketika kita berpikir positif itu akan melahirkan hormon kebahagiaan, ya. Itu. Kemudian yang terakhir, perbanyak zikir. Seperti apa? Perbanyak zikir, membaca Ya Syafi. Kenapa? Ketika kita membaca Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, kita harus yakin bahwa Allah akan menghilangkan segala penyakit hati yang ada dalam hati dan pikiran kita.